Buat teman-teman di Indramayu dan sekitarnya, ini insya Allah akan ada event yang bagus. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini namanya Konser Rakyat Indramayu. Ini akan dilaksanakan tanggal 12 April. Tepatnya ada di Sport Center. Insya Allah di sini akan ada parade band dan akan banyak musisi-musisi yang akan adu kehebatan di acara ini. Semoga terlaksana dengan lancar, aktif, dan juga ikut partisipasi teman-teman Indramayu. Semoga berjalan dengan baik. Salam. Nah ini tolong diverifikasi lagi nih Pak. Ini akan banyak merugikan masyarakat nih Pak. Karena kita juga belum tahu kejelasannya nih Pak. Event ini akan diundur sampai kapan? Sampai gitu kapan? kan? Tidak ada Betul. info, tidak ada info saja. Dan ada beberapa banyak di komentarnya di @kidangfest.id kalau nggak salah tuh akunnya itu banyak yang minta refund tiket tapi belum ada kejelasan, Acara konser seperti ini nih tujuannya sih bagus ya. Betul. Nah tujuannya bagus. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ini bupati sampai mengendorse nih mas. Oh, iya, Iya bahasanya kan sampai mengendorse. Betul, Kalau betul, mempromosikan berarti bupati mengendorse kegiatan tersebut. Apakah menurut Mas Ilmi ini salah satu program dari bupati atau kan tidak? Halo semuanya, balik lagi sama saya Rizky Zaki di konten OSS obrolan suka-suka. Kali ini langsung aja kita sudah bersama Mas Ilmi dan Mas Atio, nama panggilannya siapa? Bodong. Mas Bodong. Coba lihat. Jangan dong. Ya, kita mau membahas tentang konser yang batal digelar di Indramayu. Yang dimana konser itu namanya Kidang Fest ya. Kidang Fest dan ada bintang tamunya itu Setia Band, setelah itu 9 band dan ada beberapa bintang tamu lokal ya. Betul. Oke, Mas langsung aja Mas. Perkenalkan diri dulu Mas Hilmi. Halo semuanya, perkenalkan saya Hilmi Hilmansyah, salah satu dari pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Indramayu. Ya, Ketua ICN juga Ketua ya. Indramayu Kreatif. Nah, Mas Bodong juga anggota dari ICN ya? Iya. Yang sedikit banyak mengetahui tentang Kidang Fest Kidang ini ya. Fest. Oke. Mas, pertama-tama saya mau tanya dulu. Kidang Fest ini kabarnya itu akan digelar pada tanggal 12. hari ini ya? Ya, hari ini. Hari ini harus saya 12 April 2025. Ternyata pada Hamin 1 atau hari H ya? Di hari H hitungannya. Hari H ya, hari H itu dibatalkan. Nah, sebentar ya, kita tayangkan dulu ini. Pertamanya kita baca ini dulu sih sebetulnya. Kita baca ini dulu, ada ini tuh bintang tamu ya? Another Project tuh ya? Bintang tamu. Bintang tamu ya. Jadi bintang tamu ini Another Project ini bikin story, mohon maaf untuk Freedom Fighter. Apa Freedom Fighter nih? Itu Sebutan untuk fans ya? Iya, fansnya dia. Oke, Another Project tidak jadi atau batal perform dalam Kidang Musik Fest di Indramayu karena panitia tidak bisa melakukan kewajibannya. Peace katanya, love kuning. Padahal udah biru sekarang. Enggak. Enggak, maksudnya peace love kuning. Jadi Iya. dia minta maaf karena panitia tidak bisa melakukan kewajibannya. Kita tidak mau berasumsi lah. Tidak mau. Apa? Tapi lazimnya itu panitia tidak melakukan pembayaran. Tapi kita nggak tahu ya kalau untuk kasus ini ya. Dan ada di IG resminya juga nih ya, di IG resminya kidang.id, nanti kita tayangin deh biar bisa baca semua penonton. Assalamualaikum, info terkait konser rakyat Indramayu diundur, tapi tidak diberikan tanggalnya, diundur sampai tanggal berapa ya? Dikarenakan satu dan lain hal. Dan saya sebagai penyelenggara, ini kok statement pribadi ya, dan saya sebagai penyelenggara konser rakyat Indramayu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk tiket yang sudah dibeli tetap berlaku di konser rakyat Indramayu. Info pengunduran tanggal akan menyusul. Nah ini, tapi ini juga agak rancu ya, karena ini harusnya statement pribadi. Karena saya menggunakan kata saya, kalau statement pribadi harusnya di bawahnya dijelaskan siapa yang berstatement ini. Tapi kalau mengatasnamakan kepanitiaan ya harusnya bukan saya yang pertama. Yang kedua, info pengunduran tanggalnya ini tidak dijelaskan sampai tanggal berapa atau bulan apa atau tahun berapa gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi polemik. Dan sebentar sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kasih dasar-dasarnya dulu deh. Ini ada lagi, saya baca komenannya di postingannya. Ada komenannya, nanti kita tayangin juga. Ya elah gini amat, kalau mau ada info cancel paling enggak jangan hari H banget Min, kudu ditandain sih promotornya biar next event jangan dipercaya lagi. Aduh ngeri banget. Orang jelas katanya, iya ini diduga
ini ya, beli tiket ya mereka. Beli tiket ya. mereka, Calon mereka penonton ya. orang-orang yang calon penonton. Calon penonton. Ada lagi nih tandain kidang.id-nya profesional, makasih. Nggak kuat bayar band tuh panitia. Pas hari H acara dibatalin tuh kata cadut error tuh. Nah ini komentar-komentar dari mungkin yang pembeli tiket ya, kita nggak tahu juga, ada di postingannya. Dan selanjutnya ada lagi postingan dari Facebook ini ya. Dari Facebook, dari akun Agustian Dermajeng. Nah itu akeh warga, aduh ini saya harus translate ya. Akeh warga sing wis tuku tok. Ini maksudnya tiket ya guys. Oke, tiket. Ini maksudnya tiket manjingi 100.000. Oh harga tiketnya 100.000. Banyak yang sudah beli katanya. Tapi SC masih katon sepi. SC itu venue-nya, Sport Center. Masih katon sepi. Masih terlihat sepi nyanyep. Katanya malam ini mau digoyang artis-artis. Kabar nasib acara ini belum ada infonya, info resminya dari panitia. Nggak kayak waktu promosi sampai Bupati Luki ikut memberitahukan atau ikut menginformasikan masyarakat di video yang nyebar di medsos waktu minggu-minggu kemarin. Ya. Nah itu kata Agustian Dermajeng. Yang terakhir itu ya udah ya gitu doang ya. Oh ini ada videonya guys. Ada videonya itu video venue guys. Nah ini di tanggal 11 ya. 11 April tuh panggungnya sudah di-prepare segala rupa. Ini dari akunnya @kidangfest.id ya. Kidang ID musik ya itu. Nah, ini bintang tamunya. Jadi tanggal 11 itu sudah sempat prepare untuk panggung dan persiapan konser. Ternyata pada hari ini dibongkar lagi ya kan. Nah, kita juga belum bisa mengkonfirmasi pihak vendor dari panggung tersebut apakah sudah dibayar lunas atau belum ya. Kita kenapa bisa dibongkar lagi gitu ya. Oke, langsung nih Mas, kita mau ngobrol-ngobrol Mas. Sambil santai aja, sambil ngerokok Mas. Siap, Oke, boleh. Oke, kita balikin dulu nih ya Mas. Gimana sih? Oh ya gini ya. Oke. Jadi pertama saya mau nanya dulu nih Mas. Dengan kejadian begini, apa dampak negatifnya untuk industri kreatif di Indramayu nih Mas? Menurut Mas iya. Hilmi. Jadi dengan ketidakjelasan informasi, pembatalan dan lain sebagainya, ini tentu akan merugikan industri kreatif. Karena kalau kita melihat sebetulnya dengan kita memiliki Bupati Luki Hakim dari background entertainment, harusnya Indramayu bisa lebih bangkit. Justru malah di hal-hal ini sudah terjadi lah ya. 100 hari kerja pertama justru malah kejadian hal yang tidak diinginkan. Ini tentu akan membuat public distrust yang mana masyarakat akhirnya tidak percaya lagi dengan event-event yang ada di Indramayu, kemudian pihak promotor, artis dan lain sebagainya. Kalau ini bisa sampai terdengar dan viral, tentu Indramayu akan jelek nih Mas. Iya. Oke, itu juga tidak menutup kemungkinan pihak sponsor juga akan ragu-ragu ya mensupport kegiatan-kegiatan ya itu ya. Oke, itu dari dampak negatifnya nih Mas. Dan yang kedua, Mas Hilwi, kira-kira kenal nggak sih orang-orang Kidang Fest ini? Atau Mas Bodong kenal nggak sama orang-orang Kidang Fest ini? Sepengetahuan saya. Jadi awal ini Kita nggak boleh sebut nama ya, Iya, inisial jadi- aja ya. Oke. Jadi awal ini nih saya tuh tahu karena salah satu bisa dibilang kayak rancangan awal itu Konsep. rancangan awal konser ini itu oleh orang terdekat kita. Orang Tapi terdekat. Mas Bodong nggak terlibat? Tidak. Tidak terlibat. Pada saat itu sempat diajak meeting. untuk terlibat dan merencanakan apa saja yang akan apa yang ditayangkan atau apa saja yang bakal dikonserkan, siapa saja, bahkan sempat juga masuk sampai ke titik obrolan Gestar. Gestarnya. Iya. Disebutnya tuh gestarnya kayak Iya, ST12. ya. Pokoknya dibilang kayak pusat dari awal Gestar itu ST12. Bintang tamu utamanya. Bintang tamu Setia utama. Band Mas. Bukan Iya, ST12. iya, ST12 sudah. Maaf, Setia Band. Ini maaf Ral, Setia Band. Sama 9 band ya. Nah, sama 9 band. Bahkan sampai salah satu personil 9 band juga sempat hadir. Oh, sempat hadir Sempat dalam meeting hadir tersebut. dalam meeting tersebut. Oke. Nah, di situ diobrolkan, tapi pada saat itu memang sudah difiksasikan bahwa ini kurang jelas, kurang matang. Karena setahu terakhir obrolan itu, Maaf, biar nggak loncat-loncat, obrolan itu kapan itu? Bulan apa ingat ya? Saya sekitar bulan Januari, sekarang bulan apa? April, Mei sekarang Mei ya? Iya. Mei. Enggak, April. April, sekarang April Iya berarti lagi gue. kurang lebih tahun kemarin bulan akhir Desemberan.
Akhir Desember, berarti akhir tahun Desember kemarin. Desemberan lah. Oke lanjut, itu sudah bicara konsep, Konsep. dan personilnya 9 band datang. Datang. Bukan manajemennya aja, tapi Sama personilnya. personil lah. Personilnya Vokalisnya kalau datang. nggak salah. Hah? Vokalisnya sendiri. Vokalisnya 9 band datang, sudah membicarakan konsep ini Mas, masih waktu itu masih diajak meeting ya? Masih ikut. Masih diajak meeting dan akhirnya, tapi setelah itu Mas tidak terlibat lagi? Tidak terlibat dalam sama produksi, tidak terlibat juga? Tidak, karena sempat spare waktunya cukup jauh ya. Jadi karena memang tidak kematangan itu kan nggak matang ya. Iya. Jadi sempat banyak keraguan dari kita. Kan masih 4 bulan tuh Mas, kalau dihitung dari Desember. Iya, karena konsepnya tidak matang sama sekali. Bahkan pun maaf ya, salah satu dari pionir pembuat kidang ini, saya dapat obrolan langsung ya dari salah satu pihak, bilang orang terdekatnya dia sedang menyelesaikan. Siapa, ntar dulu? Pionirnya tuh inisialnya apa? B. B. Mas B. Nah, ada orang terdekatnya si B ini bilang Iya, apa? bilang cerita ke saya, sempat bercerita bahwa dia sedang menyelesaikan masalah dari hasil acara yang dia kemarin buat Di Cirebon. di Cirebon. Oh, jadi maksudnya si B ini sudah pernah mengadakan Acara festival festival di sebelumnya Cirebon. di Cirebon. Lalu dia mau buat festival di Indramayu untuk menutup masalah kerugian atau masalah. Wah, saya kalau misalkan itu kan masih sebuah statement yang Iya. sebagai pandangan saya, kalau kemarin pasti ketika memang kemarin mengalami kerugian, apakah acara ini sebagai batu loncatan untuk menutup sebuah kerugian ya? bukan Itu untuk kan statement ya, saya ya, kan. oke, itu. Karena memang permasalahannya seingat saya Asumsi ya. asumsi pribadi saya tuh seingat saya tuh terakhir dia ngobrol kayak ada masalah kehilangan beberapa uang gitu, beberapa jumlah Kerugian uang. Kerugian uang dari festival selanjutnya. Sebelumnya. Dan berharap festival ini untuk menutupi kerugian Nah, festival ini sebelumnya. masih asumsi saya. Asumsi. Oleh karena itu ketika memang asumsi itu keluar dari diri saya bilang kayak acara ini sepertinya memang problematik. Oh, sudah menduga ini Ya, akan- menurutnya pandangan saya dan Ya. karena kita nggak mau ngambil risiko ya Mas. Jadi sepertinya kita nggak usah ngambil risiko untuk tidak terlalu dalam. Jadi kita lihat dulu perkembangannya di gimana. Karena pada saat itu hampir dari Mas B ini hilang berapa minggu. Oh, menghilang Menghilang. setelah meeting itu. Iya, karena memang ada obrolan sedang menyelesaikan masalah alasannya gitu kan. Cuman karena memang tidak ada kejelasan itu ya kita menganggap kita tembak saja ini tidak jadi gitu. Karena memang tidak ada kejelasan sama sekali. Tiba-tiba singkat cerita tiba-tiba flyer ini nongol. Flyer itu keluar dan awalnya saya tidak tahu. Malah bahkan kita punya salah satu tim, ibaratnya kumpulan anak muda yang memang berkembang dalam bidang seni musik, maaf ya. Seni mesin. Enggak dong. Bisa ada? Sastra mesin. Anak band gitu maksudnya. Anak band, iya. Ada Ada anak beberapa band. tim, kita bilangnya tim. Keluarga dari tim urban juga. Dia tuh memang menggeluti itu di bidang musik dan lain-lain. Ternyata tiba-tiba bilang kalau misalkan ada festival, ada perlombaan festival. Si anak band ini, Iya, bilang ke kita. teman Mas ini bilang mau ada festival. Iya, Lomba. Nah, betul. terus Nah, kita kaget dong. Apa tuh? Kita excited dong. Seneng dong. Apa nih ada band Kidang? Woi, kok Kidang gitu? Siapa? terus? Kok tiba-tiba ada Kidang? Akhirnya saya nyari tahu dong. Kidang ini Oh, berarti pada saat diajak meeting pada waktu Desember akhir Iya, tahun sudah itu hilang. nggak tahu nama Nggak Kidang. ada. Nggak tahu nama Kidang. waktu awal itu udah sempat diobrolin bahwa ini namanya Kidang. Ah ya, berarti pada saat si band ini temennya Mas ini mau ikut daftar festival, Iya. Mas tahu Kidang itu orang-orang tersebut. Iya, yang saya tahu karena Kidang tuh adalah orang-orang yang kemarin Iya. sempat di sini dan Oh, bilang. berarti jadi gitu eventnya. Iya, kita kaget. Perasaan kita udah nge-fixin bahwa acara ini tidak jadi. Oh, ternyata tiba-tiba Tiba-tiba flyer ada nongol dan gitu jadi kan. ada festival. Oke, kita sempat berasumsi kalau di Depok kalaupun ya udah jadi, mungkin dengan kru yang baru dan tim baru dan mungkin Iya. dapat investor baru gitu. Iya. It's okay. Nah, kita mencoba menghubungi itu, Mas. Buat karena Buat ini kan tim kita pendaftaran. juga ya, ya kita mempertanyakan sebenarnya pendaftarannya ini gimana gitu. Nah, mekanismenya Mekanismenya seperti apa? Karena kan kita mau bawa tim kita lah, teman-teman Iya, kita iya, buat daftar juga di situ. buat ikut festival itu. Buat ikut festival. Sebenarnya niat kita baik dong, Iya, gitu iya, kan. Tapi tidak ada respon yang baik, tidak ada respon sama sekali. Sempat kita kabarin juga tentang sistemasi dan lain-lain atau gimana nggak ada kabar. Terus? Tiba-tiba dari pihak tim Band urban itu? juga band itu juga datang ke saya dan bilang kayak, "Mas, ini kok tiba-tiba ngerubah sistemasi ya? Emang sistemasi awalnya gimana sih kan gitu kan?" Sistemasi awalnya ya pendaftaran band biasa. Festival seperti Festival pada kayak umumnya. kayak seleksi, Iya, iya, terus, lomba terus. dengan biaya Akhirnya berapa. dirubah. Tiba-tiba rubah menjadi instansi, Mas. Maksudnya menjadi instansi. Jadi kayak instansi yang mendaftarkan diri dan mewakilkan bandnya. Jadi antar instansi bandnya. Oh, harus dari instansi, Dari instansi. mewakili instansi. Oke, lanjut. Di situ saya timbul dong pertanyaan-pertanyaan dong.
kok instansi tiba-tiba. Ya, terus? Nah saya akhirnya datang ke Mas Hilmi, ingat nggak, Mas? Ah. Saya datang, saya bilang kayak, Mas apakah ICN adalah sebuah instansi? Ya, terus Gitu. Terus teman bisa, kita bisa mewakili Lembaga, sebuah ya, lembaga kan. Terus bilang, oke, kita mencoba follow up lagi dong. Dari situ kita mencoba follow up lagi. Ternyata tidak ada kabar sama sekali. Bahkan tidak membalas chat sama sekali di salah satu orang itu. Oke, saya potong maaf. Singkat cerita, si Ben ini saya dengar sudah berkomunikasi tuh dengan pihak panitia. Dengan pihak panitia inisialnya apa itu? Saya nggak tahu ya. Apa inisialnya? Apa inisialnya? ES. ES. S, Panitianya inisialnya apa? P. 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 Iya. P1 ya. P doang kan? P. Nah, inisial P dan ada voice note-nya. Ada. Nah, ini voice note-nya nih. Nah, itu voice note-nya band tersebut dengan pihak panitia. Nah, selanjutnya artinya begini, Mas. Rancangan awal konsepnya itu kegiatan festivalnya itu adalah festival band pada umumnya biasa. Ternyata kalau berdasarkan kita dengar tadi voice note-nya, ternyata si band tersebut kalau mau mendaftarkan itu harus menjual 50 tiket. Betul. Membeli atau menjual lah. Menjual. Harus bantu jual Bantu tiket jual. 50 tiket. Dan Nah, tapi saya belum dengar juga tuh ada biaya pendaftaran lagi atau tidak. Nah, itu saya tidak tahu tuh ya dari voice note itu kesimpulannya adalah si pihak panitia meminta band tersebut untuk membayar, membantu menjual bayar. tiket untuk bisa dibilang kayak membeli panggung. Oh ya, membeli panggung ya, minta promo lah ya. Nah. Promo band di satu panggung. Akhirnya dengan cara menjual tiket. Akhirnya berubah nih skemanya begitu. Oh iya, sebentar ke Mas Hilmi dulu ya. Oke. Mas Hilmi, nih Siap. dengan rentetan kejadian begini nih Mas. Ya. Sepengetahuan Mas Hilmi, ini modus yang sebenarnya kira-kira terencana atau enggak sih? Menurut analisa Mas Hilmi? Ya kalau tinggal kita cek saja Mas. Jadi kalau ini kan biasanya perlu perizinan jauh-jauh hari ya ke Ya, instansi, setiap ada ya, ke kegiatan itu ada ini. kepolisian, kemudian ke instansi terkait untuk Ya. penggunaan SC itu kan masih di Ya, iya, wilayah iya, dinas dikelola, ya. pariwisata ya. Nah kalau memang ada, ya berarti memang disiapkan. Tapi Ya, kalau ya, ya. tidak ada masuk surat Perizinan dari perizinan jauh-jauh dari jauh-jauh hari, ada artinya indikasi memang ini memang indikasi kesengajaan. bagian dari kesengajaan. Bagian kesengajaan. Sesederhana itu analisisnya kalau Ya, memang ya. itu. Sekarang saya belum berhasil mengkonfirmasi terkait perizinan itu ya Mas, sampai video ini dibuat. Tapi nanti kita akan cari informasinya ke instansi-instansi terkait ke perizinan kegiatan ini. Saya juga nanti mau menghubungi di pihak kepolisian. Apakah ada izinnya, izin keramaiannya atau di pihak dinas pariwisata ya, untuk izin penyewaan spot center tersebut ya, biasanya ada ya di situ. Oh ya, Mas Hilmi, selanjutnya Mas Hilmi, menurut Mas Hilmi ini acara konser seperti ini nih tujuannya sih bagus ya. Betul. Nah tujuannya bagus. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ini bupati sampai mengendorse nih Mas. Iya, Iya bahasanya kan sampai mengendorse. Betul, Kalau betul, mempromosikan berarti bupati mengendorse kegiatan tersebut. Apakah menurut Mas Hilmi ini salah satu program dari bupati atau kan tidak? Sepengetahuan Mas Hilmi. Ya Ada informasi? kalau saya melihat dari janji 100 hari kerja bupati itu ya memang tidak pernah tercantum atau tertuliskan bahwa akan ada banyak event festival di Ya, situ. ya, ya. Hanya saja yang menjadi kalau kita melihat dengan Mas Luki Hakim itu atau Pak Bupati ini sering mengendorse produk-produk lokal. Nah, ini memang itu menjadi bagian dari upaya Mas Luki untuk membantu mempromosikan. Hanya saja ya yang siapa yang bisa mengakses ke Pak Luki Hakim atau Pak Bupati itu Yang dalam waktu meminta bantuan promo. Ya, Ya siapa mungkin yang- orang dekatnya ya. ya mungkin orang dekat, dan itu bisa kita analisa siapa, kemudian ada afiliasi apa dengan orang tersebut, ya kan. Itu kalau dari Pak Luki Hakim, kalau saya lihat dari aktivitasnya memang banyak membantu UMKM untuk mempromosikan, itu bagus menurut saya. Tapi begini, dalam hal ini sepengetahuan saya kan Pak Luki kan ketika mengendorse atau mempromosikan sebuah brand atau sebuah produk itu biasanya dalam event tertentu ya. Contoh misalkan dalam event pameran Betul. Ya, atau di doorstop, Pak minta tolong dong promo ini. Nah ini untuk event sebesar ini kemungkinan sih yang bisa mengakses ke Pak Luki orang dekat ya. Ya, mungkin. kemungkinan. Saya juga berpikirnya seperti itu. Ya. Ya mungkin ya dicek lagi barangkali Pak Luki nonton video ini, dicek lagi Pak, barangkali ada orang-orang yang dekat Pak Luki pernah meminta tolong untuk mempromosikan video Bapak yang ini nih.
Buat teman-teman di Indramayu dan sekitarnya, ini insya Allah akan ada event yang bagus, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ini namanya Konser Rakyat Indramayu. Ini akan dilaksanakan tanggal 12 April, tepatnya ada di Sport Center. Insya Allah di sini akan ada parade band dan akan banyak musisi-musisi yang akan adu kehebatan di acara ini. Semoga terlaksana dengan lancar, aktif, dan juga ikut partisipasi teman-teman di Indramayu. Semoga berjalan dengan baik. Salam. Nah ini tolong diverifikasi lagi nih Pak. Ini akan banyak merugikan masyarakat nih Pak. Karena kita juga belum tahu kejelasannya nih Pak. Event ini akan diundur sampai kapan? Sampai gitu kapan? kan? Tidak ada Betul. info, tidak ada info saja. Dan ada beberapa banyak di komentarnya di @kidangfest.id kalau nggak salah tuh akunnya itu banyak yang minta refund tiket tapi belum ada kejelasan, Jangan sampai hal-hal begini terulang lagi yang dirugikan adalah pelaku kreatif lainnya ya. Iya, betul. Betul, karena banyak sekali promotor, banyak sekali event organizer. Ya sebetulnya kejadian ini bukan yang pertama di Indonesia. Beberapa kali pernah terjadi di beberapa kota lain, tapi ini terjadi di Indramayu dan ini wah menurut saya menjadi perhatian khusus nih Pak Luki. Kalau melihat video ini harusnya ditegur lah orang-orang tersebut gitu. Kalau memang ternyata orang dekat. Kalau Bapak nggak kenal ya mungkin bisa dicari tahu informasinya Pak tentang kegiatan ini. Oke, selanjutnya nih Mas Ilmi. Yap. Mas Ilmi di ICN nih terkait isu seperti ini. Mas Ilmi, apa langkah selanjutnya untuk ketika Mas Ilmi punya punya konsep event atau punya ide event nih, apa langkah selanjutnya untuk memberikan public trust lagi kepada semua orang bahwasannya event ini tidak sama dengan yang kemarin, langkah-langkahnya seperti apa menurut Mas Ilmi yang harus dilakukan? Memang kita ini tahun lalu pernah melaksanakan mini festival di lokasinya di Randum, mini festival Mekaya. Dan insya Allah kita akan upgrade ini menjadi kegiatan festival di tingkat kabupaten, Mas Zaki. Jadi ini menjadi PR buat kita dalam melaksanakan kegiatan event di tingkat kabupaten ini, bagaimana caranya untuk meningkatkan trust kepada masyarakat. Ini akhirnya dampaknya ke kita juga. Betul. Ini kalau dari kami, insya Allah strateginya kita munculkan saja portofolio kami yang alhamdulillah berhasil dilaksanakan. Kalau teman-teman bisa cek di media juga, di kegiatan pemilihan Duta Mekaya itu ya sudah banyak terpublish dan dokumentasinya juga sudah banyak. Ya tinggal masyarakat melihat saja. Kemudian ya kita cara strategi untuk pemasarannya sepertinya tidak dengan cara seperti itu. Karena ini menjadi indikasi bahwa ini menjadi kegiatan yang rencana gitu. Kalau kami tidak akan seperti penjualan tiket syaratnya ini, terus kemudian yang tadi diduga itu festival ada langsung masuk ngisi kegiatan. Nah, kita beneran akan melakukan kurasi di tingkat SMA, kemudian kurasi di tingkat sehingga performanya betul-betul yang terbaik. Kemudian nanti kita akan insya Allah akan kita naikkan lagi dari juara di tingkat kabupaten itu ke tingkat provinsi. Nanti akan tampil di Gedung Sate. Artinya Duta Mekaya ini event tahunan ya Mas? Event tahunan Ya. Kalau Duta Mekaya sendiri itu sudah berapa kali dilakukan di Indramayu itu? Kalau untuk Mekaya, pemilihan Duta Mekaya itu baru tahun 2024. Kemarin ya? Ya, sekali. Itu main event kita. Sebelumnya ada rangkaian kegiatan pertunjukan di desa-desa. Ada pertunjukan. Dan ini, kembali lagi ke Bodong nih, terkait kasus ini nih Dok. Lu kenal orangnya kan ya? Salah satu orangnya lu beberapa orang, bukan salah satu mungkin ya. Kenal. Dan lu punya informasi apa lagi sih terkait event ini tuh, kayak misalkan contohnya, ini orang ini punya niat nggak sih sebenarnya membuat event ini atau cuma scam atau? Sebenarnya kalau pandangan saya tuh ini bisa dibilang 50-50 ya. Karena memang waktu awal kita tuh semangat banget. Karena rancangan dia menunjukin beberapa kayak dia nawarin waktu itu ngobrolnya kayak, nih saya punya beberapa artis di belakang tuh, saya punya artis ini dan kita portofolio artis. Iya kayak kita ngundang siapa ya, kita tayang di sini, excited banget. Kayak saya nih orang Indramayu, dia bilang, saya orang Indramayu, saya tuh nggak mau, saya bikin event di luar terus dan saya pengen bikin event di Indramayu. Yang itu ketua promotornya? Iya bisa bilang pada saat itu dia mengakui seperti itu. Oh iya, ketua promotor asli orang Indramayu. Iya. Asli orang Indramayu. Saya ini orang Indramayu.
Tapi masa saya buat acara di luar terus? Saya mau buat acara ya Indramayu itu bisa. Saya orangnya Charlie dibilang. Ingat banget tuh. Oh, dia Iya, membawa-bawa. mengakunya, iya. Oh, ini Saya orangnya Charlie di sini. Saya pencatutan itu. Iya. pencatutan itu. Pencatutan. Dia mengaku orangnya Charlie. Iya. Saya orangnya Charlie dia bilang saya mau bikin acara-acara di sini bla 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 terus kayak ya kita semangat aja dong karena Iya. kita kan baru kayak kita baru kali ini saya ini baru kali ini Terlibat dalam seperti event itu. besar gini kan dimana saya nggak excited pada saat itu saya excited banget bla bla tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu dengan ada beberapa cerita dari pasangannya ini yang bilang ke saya kalau dia ini punya problem bla di event kemarin dia punya problem bahkan dia sampai kerugian duitnya hilang dan lain-lain terus acaranya kayak dia di arah banyak acara yang nggak jelas lah. Dia problematik lah bisa dibilang. Saya mengakui dia problematik karena saya melihat sendiri bahwa semua rekam jejaknya problematik hampir semuanya masalah. Walaupun ada beberapa cerita yang berhasil, tapi yang dapat capture yang paling kuat itu adalah orang yang problematiknya dari pasangannya sendiri yang menceritakannya. Iya, jadi kan saya kan mencoba sepertinya ini agak rancu ya acara ini ya. Nah, terus akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman yang diajak juga yang dapat kejadian apa itu bilang kayak nanti dulu deh. Kita pastiin dulu deh. Ya karena latar belakang ya, karena latar belakangnya kurang kredibel lah ya. Iya, bukannya saya menjudge atau apapun, tapi kan saya bilang nanti dulu. Coba kita cari dulu titiknya ini apa sebenarnya jadi enggak? Iya. Enggak, at the moment ya itu ternyata obrolan terakhir itu soal investor. Seingat saya, kalau nggak salah, obrolan terakhir itu tentang investornya dan belum dapat investornya. Oh, untuk acara ini. Untuk acara Kida Fest itu dan akhirnya ya kita nganggap kayak oke, kalau misalkan tidak ada investor dan lain kita selesai dong, nggak ada dong acaranya. Iya. Terus tiba-tiba dia hilang berapa bulan, tiba-tiba Nongol flyer. Iya, bang kan kita loh, gitu kan pertanyaannya kayak kok gini gitu Oke. kan. Apa namanya? Saya dengar kabar lagi katanya si orang tersebut yang mengaku orangnya Charlie tersebut sempat ikut menginap ya di tempatnya Mas Hilmi ya. Iya. Seperti betul. itu. Artinya itu orang bukan hanya sehari, beberapa hari dan itu kan terjadi komunikasi panjang tuh kan, Iya. sering diskusi dan lain sebagainya. Nah, selain info event ini, ada nggak sih pernah dengar di event-event sebelumnya tuh dia mengadakan event atau mengadakan konser itu berhasil atau tidak gitu? Dia Rekam pernah jejaknya seperti apa Iya. yang kamu dengar? Yang ini yang menjadi sebuah acuan terberat atau terbesar saya ya, kenapa saya mengcapture bahwa ini problematik. Ya. Itu berawal dari dia menceritakan salah satu event yang dia pernah lewatin, bahkan baru banget pada saat itu. Kalau nggak salah tuh bulan Novembernya kalau nggak salah Novembernya apa itu acara Tahun kemarin, 2024 Iya, ya? 2024. Itu kemarin tuh saya dapat info itu dia bilang gini. Kayaknya event kemarin, saya boleh sebut eventnya nggak? Ya boleh sebut aja. Salah satu kalau nggak salah namanya Asmara Fest. Asmara Itu Fest. Charlie juga. Di Cirebon. Coba ada bisa dicari. Asmara Fest itu kemarin katanya dia mengalami acaranya berhasil, cuman minusnya tuh kayak dia Ada bilang- masalah internal. Iya, masalah internal Dan kayak kerugian katanya. ada kerugian di situ. Kerugian gimana? Ya wajar sih sebetulnya Iya. dalam setiap event ada kerugian, tapi kerugian. yang menjadi tidak wajar adalah kerugian di satu event dan melakukan event selanjutnya itu untuk menutupi Nah, itu. itu yang menjadi masalah. asumsi saya ketika memang kemarin ada kerugian. Ya. Apakah acara ini sebagai batu loncatan buat tutup kerugian kemarin? Iya, betul. Kan itu pertanyaan saya. That's why kenapa saya mengajak teman-teman saya kayak tar dulu deh. Ya, oke. Jadi begini. Kesimpulannya adalah event ini sampai hari ini kita syuting itu belum jelas diundur sampai kapan dan banyak korban dari pembelian tiket yang belum jelas nasibnya gitu. Bagaimana dikembali event tiketnya kabarnya 100.000 ya. Itu bayangkan satu orang 100.000 berapa ribu orang yang sudah membeli tiket kan. iya, Nah, itu oke Mas, sebagai closing Mas, ada closing statement buat teman-teman yang mau melakukan event dan lain sebagainya atau ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mengadakan event di Indramayu ini Mas? Ya, sebelumnya kalau saya berharap supaya pelaksana dari Kidang Fest ini bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Iya. Karena ini tentu akan mencoreng nama baik Pak Luki Hakim. Ya. Karena ini belum 100 hari kerja sudah ada masalah seperti ini. Iya. Tentu Pak Luki Hakim harus segera menyelesaikan masalah ini, mencari tahu, kemudian dicari tahu bagaimana. Ya. Harapan kami ini bisa terrealisasi gitu, bisa dibuktikan bahwa waktunya kapan gitu segera diberikan Dipublikasikan kepada publik
bahwa akan terlaksana supaya Harus ada nanti kita kejelasan lah itu. ya betul kita akan melaksanakan dampaknya nanti ke kita ketika ini sudah berhasil dilaksanakan kita juga lega gitu melakukan festival di tingkat kabupaten. Gitu. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau apa buat event atau apa di Ya Indramayu? buat teman-teman pelaku industri kreatif di Kabupaten Indramayu tetap semangat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Ini di menjadi Kabupaten pelajaran lah ya. Indramayu. Ini jadi pelajaran dan jangan tiru yang tidak baik. Ya, jadi Betul. jadi intinya setiap kita mau bikin event itu harus dipersiapkan secara matang gitu ya. Betul. Secara matang dan kalau memang ini tidak memungkinkan untuk dilakukan ya jangan Jangan, memaksakan jangan begitu. memaksakan. Karena akan berdampak kerugian dan akhirnya berdampak pidana gitu kan ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari obrolan kita sekarang. Dan makasih juga buat Mas Bodong nih, Mas Bodong yang sudah mau. Mas Helmi, terima kasih banyak Mas Helmi sudah datang di OSS banyak banget. Terima kasih sudah datang di OSS dan kalian kalau punya saran ataupun punya opini lain yang berbeda dengan kita silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih untuk waktu menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.